Pemirsa, siapa sangka seorang Denny Canan ternyata fobia ketinggian. Hal itu sudah ia rasakan sejak 20 tahun lamanya. Kini suami Bella Bonita itu ingin melawan rasa takutnya itu dengan main para layang. Iya, berlokasi di Bukit Paralayang, Watu Gupit, Yogyakarta. Denny mencoba merasakan sensasi terbang menggunakan sayap kain. Bella Bonita yang ikut menemani Denny bersama Cundamani mencoba menyemangati sang suami. Saya Denny Canan itu orang paling takut ketinggian. Hari ini saya akan melawan rasa takut saya. Ya Allah. Bapak mau naik itu. Karena baru pertama, Denny tidak terbang sendiri. Ia harus didampingi tenaga profesional alias tandem. Meski tandem, tetap saja wajah Denny sudah memucat saat baru mengenakan peralatan keamanan. Berhenti kalau saya bilang enggak. Mas. Kata-kata hari ini, sesok prai ya. Hari ini DC melawan rasa takutnya, takut ketinggian selama 20 tahun. Dan inilah detik-detik Denny Canan terbang dari atas bukit. Ia pun berteriak histeris. Aku yakin aku bisa melawannya. Oke, siap Mas Dini. Rasa takut. Mas Dini, siap. Nanti Mas. Lari, Mas Dani. Lari. Mas, enggak Mas. Enggak apa-apa, ayo mundur. Mundur. Tempat duduknya mundur. Hah? Mundur, geser mundur aja. Dadah. Halo. Denny Canan. Baru pertama ya, Mas. Baru pertama aku takut ketinggian Mas Ki, aku memecahkan rekor. Walaupun merasakan ketakutan yang luar biasa, Denny yang terbang di atas ketinggian 900 meter dari permukaan laut itu begitu senang karena berhasil mengalahkan rasa takutnya. Saking senangnya, ia pun berteriak memanggil nama sang anak, Cundamani. Allah, aku iso. Relax Mas Deni ya. Mas Sojo, anu pun Mas Sojo. Amun Mas. Mas Sojo yak. Anakku cili Mas, sudah bapakmu berhasil. Wah, hebat banget nih Mas Den, ini akhirnya dapat melawan rasa takutnya dan berhasil terbang dengan para layang. Ya, seperti kata orang bijak yang mengatakan keberanian sejati adalah ketika kita justru berhasil menghadapi ketakutan diri kita sendiri. Let's move to another story pemirsa. Meski hingga kini belum juga mendapat restu dari sang bunda, pernikahan Indah Permatasari dengan Ari Kiting nampak selalu bahagia. Dan kemarin Indah bersama buah hatinya pulang ke kampung halaman sang suami di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ini dia. Ari Kiting mengajak keluarganya pulang kampung sekaligus liburan ke kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Wah, ada yang lagi kangen suasana kampung halaman nih. Memang selalu menjadi daya tarik dengan wisata baharinya. Lihat saja, begitu sampai, Indah mengaku Naka sudah betah di rumah nenek dan kakeknya. Senang sekali Naka di sini, sumpah tuh. Muter-muter, happy banget. Anaknya yang tinggi. Naka sekarang udah jadi anak bau-bau ya? Bau. Bau-bau. Naka senang nggak di sini? Awas kakinya. Naka senang banget ya. Menjelang sore hari, Indah kembali ke pantai. Kali ini mengajak keluarga besar suaminya. Gak cuma menikmati sore di pantai, Indah juga bawa cobek plus ulekan. Soalnya, perempuan berusia 27 tahun itu mau ngerujak. Nanti kita main pasir dulu sini, ngerujak dan lihat sunset. Guys, ngerujak. Lihat guys. Waduh. Kita sampai bawa ulekan.
Indah langsung membuat sambal dan mengeluarkan mangga yang masih belum matang betul, dikupas dan diiris-iris untuk kemudian siap disantap. Semuanya ya, kita bikin cabai doang. Nih cabenya bawah tuh kecil-kecil begini tapi pedas loh. Cuman ya gini, begini dah. Selesai rujakan, Indah menemani Naka bermain di pantai. Bocah 2 tahun itu seneng banget bermain pasir bersama dengan para sepupu-sepupunya. Wah, udah cocok nih Naka jadi anak pantai. Kayaknya betah banget. Sampai ngambek diajak pulang. Naka. Naka main apa ini? Main pasir. Sama siapa? Asik. Mulan Jamila tengah berada di tanah suci Mekah. Mulan terlihat khusyuk beribadah. Ini membuktikan bahwa Mulan semakin istiqomah dalam berhijrah. Selain fokus ibadah umrah, Mulan turut berbagi makanan dan minuman selama di tanah suci. December, I hope you like me. Be a wonderful end of the year. Mulan juga membagikan kurma dengan jamaah lain. Niatnya tak hanya beribadah, tapi juga berbagi keberkahan. Ya, Mulan pun membagikan momen-momen rasa syukurnya selama berada di tanah suci. Mulan berhasil mencium Hajar Aswad cukup lama. Sebelumnya, istri Ahmad Dhani ini juga berhasil mendekat dan mencium Ka'bah sampai menangis terharu. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. فبالله كم تستطب القروح. Mungkin ini bagian dari rasa syukur dan terima kasih Mulan. Lantaran tahun ini kembali terpilih jadi anggota dewan. Karena sebelum umroh, Mulan masih sibuk kerja. Punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kayak masakan orang bule. Meskipun sudah jadi anggota dewan, Mulan tetap masih sibuk manggung juga. Manggungnya tetap energik banget. Bahkan soal penampilan, udah pasti modis dan cantik. Sampai-sampai Mulan gak terima nih disebut sombong. Meski karirnya udah melesat. Sombong lu sekarang mentang-mentang. Lu kemana dulu pas gue sebelum mentang-mentang? Sekarang kan gue udah mentang-mentang lu begitu lu. Pemirsa, setelah 9 hari berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh, Inara Rusli dan ketiga anaknya kembali tiba di tanah air. Kedatangan rombongan Inara di Bandara Soekarno-Hatta Kamis kemarin membawa sejumlah pengalaman cerita religi selama berada di tanah para nabi itu. Ibu 3 anak itu berbagi pengalaman mendalam saat menjalankan ibadah umroh bersama ketiga buah hatinya itu. Pastinya seru dan repot. Banyak ujian. Banyak apa nak? Ujian. Banyak ujiannya, Masya Allah. Pasti kalau secara akal logika kita bawa anak-anak pasti tambah repot gitu ya. Tapi kalau kita anggap ini bukan sebagai beban, tapi sebagai penghiburan kita juga. Intinya aku nggak bisa ninggalin mereka lah selama 9 hari umroh. Sebenarnya ini tuh adalah doa yang aku ucapin waktu umroh pertama kali di 2019. 2019 itu pertama kali kami umroh. Di situ aku udah minta sama Allah untuk bisa balik lagi ke sana. Ya kita nggak pernah tahu ternyata doanya itu dikabulkan 5 tahun kemudian dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selama umroh, Inara merasakan momen-momen yang tidak terlupakan, seperti berdesakan di beberapa lokasi yang dianggap umat Islam sakral, yakni di Hijr Ismail, mencium Ka'bah, dan berdoa di Raudhah atau Taman Surga. Meski ibadahnya penuh perjuangan, namun ada hikmah yang dapat ia petik dari perjalanan religinya itu. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk tetap sabar dan ikhlas. Kita sempat ke Ka'bah, kita sempat cium kiswah Ka'bah, kita sempat ke Rukun Yamani juga ya nak ya.
kegencet-gencet sama orang, Masya Allah. Karena hampir semua orang dari seluruh penjuru dunia kan ngumpul semua di situ melakukan ibadah. Jadi kita ya harus berjuang untuk berebut apa ya berkahnya gitu loh di sana. Sabar aja. Iya. Ada salah satu cerita menarik dengan mengajak anak-anaknya ibadah umroh, yakni kedekatan ketiga buah hatinya dengan para ustadz yang mendampingi. Salah satu anak laki-lakinya bahkan memanggil ustadz tersebut dengan panggilan ayah. Hal itu lantaran